sekarang giliran kalian, Sob. Segernya. Teman-teman, sudah pada tahu belum siapa mereka? Iya, betul banget. Otter alias berang-berang. Bermain dan berenang seperti ini sangat perlu untuk berang-berang agar mereka tetap sehat, tidak mudah stres, dan tidak obesitas atau kegemukan. Berang-berang ternyata sudah menjadi hewan peliharaan favorit sejak dulu. Padahal memelihara berang-berang itu nggak mudah loh. Selain karena biaya perawatannya cukup menguras kantong, mereka juga punya suara yang bising. Makanya berang-berang terkenal dengan 3B-nya, yaitu bau, berisik, dan boros. Sorry ya, Sob. Tapi tenang, buat kalian yang berniat pelihara berang-berang, semuanya sepadan kok. Karena berang-berang adalah hewan yang pintar. Nggak percaya? Tonton si Otan sampai habis deh. Ada Kak Dina tuh. Agen Otan yang satu ini termasuk penyayang berang-berang loh. Siang ini Kak Dina akan mengunjungi berang-berang yang ada di Ocean Dream Samudra Ancol. Waduh. Kak Dina kok buang sampah sembarangan sih? Teman-teman di rumah jangan mencontohnya ya. Sob, jangan dimakan Sob botolnya. Otan pikir kamu mau makan botol itu, Sob. Pintar banget deh kamu, Sob. Teman-teman di rumah, kenalin. Si pintar ini namanya Sopo. Umurnya baru menginjak 6 tahun. Lihat tuh Kak Dina, kalau Otan sih malu. Masa kalah sama anak umur 6 tahun? Teman, tahu nggak? Karena kepintarannya, berang-berang sangat mudah untuk dilatih melakukan atraksi loh. Seperti ini contohnya. Berkibarlah benderaku. Yang mengibarkan bendera ini namanya Jarwo. Umurnya baru 5 tahun, teman. Sopo dan Jarwo ini tumbuh besar di penangkaran dan mereka sudah dilatih sejak kecil. Bendera sudah berkibar, sekarang Jarwo mau olahraga dulu nih. Ayo Kak Dina, lempar bolanya ke Jarwo. Lihat Jarwo sudah mendekati bola. Dengan sigap dia ambil dan membawanya. Apakah ini akan berhasil? Ya, dan berhasil. Good job Jarwo. Oh ya teman, terdapat 13 spesies berang-berang yang tersebar di seluruh benua, kecuali Australia dan Antartika. Dan semuanya merupakan hewan semi-akuatik. Kira-kira antara air tawar atau air asin, mereka lebih pilih yang mana ya? Kita cari tahu yuk. Kak Dina akan masukkan makanan kesukaan berang-berang ke dalam akuarium yang berisi air laut. Lalu sisanya Kak Dina sebar ke dalam air tawar. Ayo Sob, kalian pilih yang mana? Ikan di akuarium air laut sama sekali tidak mereka sentuh teman. Beda dengan yang di air tawar. Mereka semangat sekali untuk menyelam sambil mengambil ikan satu persatu. Jadi kesimpulannya adalah berang-berang tidak suka dengan air laut alias air asin teman. Kasian deh kamu Sob, pasti jarang liburan ke pantai ya. Loh, kok jadi ramai sekali? Kalian beraninya keroyokan nih. Tapi nggak apa-apa lah, makin ramai kan makin seru. Wah, tempatnya oke juga ya. Pas sekali buat sobat Otan bermain di sini.
luas dan ada kolamnya lagi. Sob, Sob, kamu kok berisik banget sih? Coba teman-teman dengarkan, kok lama-lama malah mirip anak ayam ya? Ngoceh terus. Berang-berang bukan hanya suaranya aja nih yang unik teman, tapi sifatnya juga. Mamalia ini gampang akrab dengan manusia loh. Berang-berang juga suka berkoloni. Biasanya sih mereka berkoloni dengan yang masih satu keturunan. Kalau beda koloni, apa yang terjadi? Ya benar saudara-saudara, Sobat Otan bisa berantem. Berbahaya. Baru aja diomongin, sekarang beneran berantem. Walau bukan kesesama berang-berang. Gaswat, ini gaswat. Sudah dong, jangan pada berantem. Sesama hewan kita harus saling menyayangi. Waduh sob, kamu ini suka bener bikin gara-gara. Sudah selesai dengan anjing, sekarang malah kejar-kejar anak kelinci. Sob. Daripada gangguin anak tetangga, mending kamu berenang lagi aja deh sob. Wait, langsung nyelonong aja. Sabar dong sob, sebelum berenang kan harus pemanasan dulu. Sebagai hewan semi akuatik, berang-berang memang tidak bisa jauh-jauh dari air. Gaya berenangnya unik ya, kayak kapal selam, timbul tenggelam gitu. Dengan berendam di dalam air seperti ini, bisa mendinginkan kembali suhu tubuh si berang-berang loh. Juga mendinginkan emosi kamu sob, biar nggak galak. Waktunya makan. Menunya ada ikan patin berukuran besar dan ikan lele berukuran kecil. Mereka pilih yang mana ya? Kalau Otan sih pasti pilih yang besar, biar kenyang. Ternyata Sobat Otan ini pilih ikan lele teman. Ikan yang ukurannya lebih kecil. Di habitat aslinya, berang-berang memang memakan ikan kecil dan binatang air lainnya. Buah semangka tersangkut di pelepah. Kita lanjut yuk Kak Ipah. Sekarang Kak Ipah akan masukkan ikan lele ke dalam kandang. Ayo, kalian bisa ambil nggak sob? Ayo, dikit lagi. Wih, tangannya berhasil meraih ikan lele tuh. Cuakep. Hal ini membuktikan kalau berang-berang akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan makanannya. Otan salut sama kamu sob. Asik, Kak Ipah bawa es batu nih. Mau buatin Otan es buah ya Kak? Ternyata bukan buat Otan teman, melainkan buat si Ica. Berang-berang yang suka banget makan es batu. Makan es batu begini bagus untuk Sobat Otan loh. Selain dapat menurunkan suhu tubuh, es batu juga dapat mencegah dehidrasi pada berang-berang yang memiliki karakter sangat agresif. Teman-teman, ada fakta unik seputar berang-berang nih. Ternyata berang-berang adalah hewan dengan bulu terlebat di dunia loh. Mereka memiliki sekitar 1 juta helai bulu di setiap 1 inci persegi tubuhnya. Dengan bulu selebat itu, Sobat Otan yang satu ini bisa bertahan di lingkungan yang dingin, meski ia tidak memiliki lapisan lemak yang tebal. Cuakep!
Wih, manuvernya cakep banget. Coba kita lihat sekali lagi, teman. Melewati celah sempit begitu. Cakep. Teman di rumah ada yang tahu nggak ini burung apa? Apa? Elang. Masih kurang tepat ya. Sini Otan kasih tahu. Jadi teman, ini adalah burung alap-alap jambul. Ingat ya, alap-alap jambul aja, bukan alap-alap jambul Katulistiwa. Sobat Otan ini sekilas memang mirip banget sama burung elang. Secara, elang dan alap-alap sama-sama berasal dari famili Accipitridae, alias keluarga burung pemangsa. Yang membedakan elang dan alap-alap adalah ukurannya. Sebagaimana alap-alap lain, ukuran alap-alap jambul juga jauh lebih kecil, teman. Alap-alap jambul dewasa saja panjang tubuhnya hanya 30 cm. Bandingkan dengan elang laut yang bisa mencapai 1 meter. Weh. Namun, ukuran kecil malah jadi berkah bagi burung yang dalam bahasa Inggris disebut Crested Goshawk. Dengan gaya gravitasi yang rendah, si Crested Goshawk menjadi lebih leluasa bermanuver, terutama saat melewati celah sempit, teman. Mantul! Ditambah penglihatan yang sangat tajam, mangsa sekecil mencit ini dari jarak puluhan meter pun tetap terlihat, teman. Ngomong-ngomong mata elang, teman di rumah pasti sudah sering dengar dong istilah mata elang ini. Untuk menunjukkan betapa tajamnya mata si raja udara ini, Otan mau bikin air attack, teman. Paman Toha siap. Ya, lempar. Wih, cakep. Jadi teman, yang dimaksud air attack adalah menyergap makanan selagi terbang di udara. Makanan yang dilempar adalah daging lele yang sudah dipotong kecil-kecil. Berkat ketajaman matanya, daging sekecil ini pun berhasil dia tangkap. Benar-benar mata elang ya, cakep. Oh iya, hampir kelupaan. Kenalin teman, burung elang yang air attack ini namanya lanut. Lucu ya namanya. Lanut adalah elang paria alias black kite. Supaya mahir melakukan air attack seperti si lanut ini, perlu latihan yang tidak sebentar, teman. Yang utama adalah timingnya harus tepat dan presisi, supaya makanannya nggak meleset. Nggak ada bosannya deh kalau kita ngebahas tentang satwa. Sobat Otan yang satu ini juga unik loh. Loh. Kenapa si jangkrik menghilang? Jangan-jangan itu jangkrik jadi-jadian. Ternyata ini dia pelaku utama yang menyebabkan jangkrik menghilang. Jelas, serangga seperti jangkrik merupakan mangsanya si chameleon alias bunglon. By the way, kamu gercep juga ya sob, alias gerak cepat banget saat memangsa. Tahu nggak teman, lidah chameleon yang panjang itu memiliki kecepatan 5 kali lebih cepat dari pesawat tempur loh. Dan dapat menjulur panjang hingga 2 kali panjang tubuhnya. Wah, kalau ikutan lomba makan kerupuk, so pasti jadi pemenangnya deh. Gawat nih, si ular mau menyerang si chameleon, teman. Tanda-tandanya, si chameleon sudah membaca gelagat amarah si ular pucuk. Sudah, Sob. Kamu jangan ikut-ikutan marah ya. Ayo, cepat sembunyi, Sob. Otan gak mau ada pertumpahan darah di sini.
Pinter banget taktik kamu. Dengan warna tubuh yang mirip dengan daun, kamuflase si chameleon bikin si ular sulit melacaknya. Gak hanya itu teman, si kadal juga menggunakan jurus mematung. Tiba-tiba si chameleon diam tidak bergerak di atas daun. Ternyata itu adalah salah satu jurus pertahanan diri Sobat Otan ini ketika merasa terancam. Hebat juga ya kamu, kuat gelayutan di daun dengan 2 kaki. Kalau Otan sih gak bakalan sanggup. Sob, situasi aman terkendali. Ularnya udah pergi tuh. Nah, Sobat Otan yang satu ini termasuk jenis field. Kok Otan bisa tahu? Iya dong, soalnya chameleon yang ini punya semacam tudung yang melancip ke atas di bagian kepala. Oh iya, buat pejantan seperti ini, tudung berfungsi untuk memikat si betina. Semacam obat ganteng gitu teman. Wih, corak warna pada tubuhnya bagus banget ya teman. Gagah banget kamu Sob. Karena kamu seneng banget manjat-manjat, Otan sama Kak Amel mau kasih hadiah nih. Tuh, di depan Kak Amel sudah ada mainan baru buat kamu Sob. Eits, tapi mainnya sambil kita uji coba ya Sob. Yuk kita tes seberapa kuat daya cengkram kaki chameleon. Di sini sudah ada 3 media panjat. Setiap media memiliki level kesulitan yang berbeda. Pertama, paralon dengan lapisan kawat. Kedua, paralon yang dililit dengan benang kasur. Terakhir, hanya dengan seutas benang. Kira-kira chameleon Sobat Otan ini dapat memanjat atau bertahan pada media yang mana ya? Jeng 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 jeng. Dengan santuy, si chameleon dapat memanjat paralon yang dilapisi dengan kawat teman. Lanjut Kamel, taruh di media yang kedua. Wah, masih terlihat mulus ya. Tapi ya nampak kesulitan saat memanjat paralon yang sudah tidak terlapis benang. Waduh, hampir aja jatuh. Nah, ia malah ke bawah. Apa karena kamu udah tahu kondisi di atas nggak aman ya Sob? Teman, telapak kaki chameleon memang tidak punya perekat. Ia hanya mengandalkan bentuk kaki yang bercabang 2 dan kuku tajamnya untuk dapat mencengkram. Jadi ia akan kesulitan jika berjalan atau memanjat pada permukaan yang licin. Tantangan terakhir. Otan ragu nih dengan challenge terakhir. Wah, gak nyangka kamu bisa bertahan di seutas benang begini Sob. Kamu pasti pusing ya Sob muter-muter begitu. Walaupun terlihat tidak erat, tapi jari chameleon masih sanggup mencengkram selai benang. Ekornya yang melilit pada benang berfungsi untuk menahan badan chameleon agar tetap stabil. Dari 3 percobaan, dapat disimpulkan bahwa cengkraman kaki chameleon dapat bekerja dengan baik pada media yang kasar dan bertekstur.